Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Hadek Official. Pada video tutorial kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 20 plugin wajib yang teman-teman bisa install dan miliki dalam mempermudah serta mempercepat kerja kita di sketsa. Dan sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru saya bergabung dan belum menekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya, silahkan dulu ditekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya guna mendukung pengembangan channel Hadek Official. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, selanjutnya yang ketujuh teman-teman sekalian, kita masuk di plugin selanjutnya adalah Flowify. Jadi Flowify ini hampir sama dengan fungsi Shapefinder teman-teman. Jadi menempatkan objek itu sesuai dengan bentuk objek tujuan. Jadi sini saya sudah punya objek, saya buat seperti ini. Kemudian buat lagi sebuah bidang datar yang ukuran tinggi dan lebarnya sama dengan objek bidang yang melengkung ini. Kemudian ini kita grup, ini juga kita grup. Selanjutnya buat sebuah garis lurus di bawah seperti ini. Kemudian di sini lagi. Selanjutnya ini kita grup teman-teman sekalian. Ini grup. Nah, di sini kita punya 3 grup. Ini 1, 2, kemudian 3. Selanjutnya ini kita grup secara keseluruhan. Pilih ini grup. Kemudian kita akan membuat garis grid-grid di sini teman-teman ya. Pilih extension, pilih Flowify, kemudian pilih impose grid. Nah, dengan sendirinya akan terbentuk grid seperti ini. Kemudian media yang akan kita tempatkan di sini juga kita harus grup. Kita pindahkan seperti ini. Kemudian kita seleksi semua, kemudian pilih extension, pilih Flowify, kemudian pilih Flowify. Maka hasilnya seperti ini teman-teman sekalian. Saya pindahkan, nah, dia akan berbentuk seperti ini. Saya hilangkan dulu geometrinya. Jadi objek ini sudah mengikuti bentuk lekukan yang sudah kita buat. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk di plugin selanjutnya yang ke-8, itu join push pull. Nah, join push pull ini teman-teman sekalian digunakan untuk mengekstrud atau membuat objek itu menjadi 3 dimensi secara paralel atau secara bersamaan. Misalkan di sini, ini kalau kita akan push pull seperti ini, saya aktifkan dulu geometrinya. Kalau saya push pull biasa seperti ini, maka yang lain ini tidak terikut teman-teman sekalian. Jadi kita akan push pull satu-satu seperti ini. Beda kalau kita menggunakan join push pull. Saya pilih yang ini, join push pull, maka semua akan terikut teman-teman. Begitu juga dengan ini, kita pilih join push pull. Kemudian ini juga teman-teman ya, seperti ini kita klik, kemudian tambah lagi seperti ini. Ketika kita push maka yang objek yang kita seleksi juga itu akan ikut terseleksi atau ikut terpush. Bila saya seleksi lagi, nah ini untuk kegunaan dari join push pull teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya ada Fredo Scale. Nah, Fredo Scale ini berfungsi untuk membuat transformasi skala untuk pemodelan yang kita buat. Bahkan sini teman-teman ya. Namun sebelumnya ini kita harus blok atau grup secara keseluruhan teman-teman. Kita pilih ini. Jadi kita ingin membuat ini, ya akan bidang yang kita pilih ini akan terseleksi. Maka ini kita pilih yang ini.
piramida yang terseleksi itu akan berkurang. Kemudian di sini juga teman-teman sekalian ada juga untuk memutarnya objek, kita gunakan yang ini Fredo Scale, arahkan posisinya merah ke hijau seperti ini. Dia akan membengkok seperti ini. Kemudian kita juga bisa gunakan yang Fredo Scale ini teman-teman, akan seperti ini, kemudian kita putar, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk Fredo Scale. Selanjutnya kita masuk di Curvilot. Nah, Curvilot ini sebenarnya teman-teman sekalian hampir sama fungsinya dengan Sandbox. Di Curvilot ini ada 3 tools. Misalkan kita ingin membuat sebuah face yang sulit seperti ini, kita tinggal seleksi secara keseluruhan seperti ini, kemudian pilih Curvilot. Dengan sendirinya akan terbentuk model seperti ini teman-teman. Pilih OK. Kemudian ini juga kita ingin membuat misalkan sebuah bentuk objek yang mana di ujung bawah itu bundar, kemudian di ujung atas itu poligon. Kita menggunakan Curvilot ini. Maka dia dari bawah ke atas ini berbentuk seperti ini. Begitu juga misalkan kalau kita ingin membuat sebuah bentuk atau memberi face pada bentuk seperti ini, jadi biasa ini Curvilot digunakan untuk membuat atap yang agak sulit gitu. Misalkan membuat atap model atap jenis rumah tongkongan Toraja, kemudian atau jenis atap rumah Padang, itu biasa kita orang menggunakan Curvilot. Kita seleksi kemudian pilih yang Curvilot ini, dengan sendirinya akan membentuk face. Selanjutnya kita masuk di plugin yang berikutnya adalah Trueban. Nah, Trueban ini teman-teman sekalian, ini untuk membuat objek itu melengkung. Misalkan kita punya tameng seperti ini bentuknya ini flat, kita ingin bengkokkan teman-temannya. Jadi teman-teman pilih Trueban seperti ini, tanggal merah seperti ini. Jadi kita atur mau bengkokkan sebelah mana teman-teman, bengkokkan masuk ke dalam seperti ini, kemudian tekan enter, dia akan bengkok seperti ini teman-teman. Nah, begitu juga misalkan saya ingin jadikan ini berbentuk cycle atau bundar seperti ini, tekan enter, dia akan bundar. Ini fungsi Trueban itu membengkokkan teman-teman atau melengkungkan objek. Selanjutnya kita masuk yang berikutnya, yang ke-12 adalah, nah di round corner ini teman-teman sekalian, fungsi dari plugin ini untuk melengkungkan bagian bidang sudut teman-teman. Misalkan kita ingin melengkungkan objek kotak ini, sudutnya ini agak melengkung, nah, itu kita menggunakan round corner. Bisa juga kalau manual itu kita menggunakan volume. Kita pilih round corner seperti ini, kemudian di bawah ini. Selanjutnya pilih objek yang kosong, kemudian klik. Nah, maka dengan sendirinya ini akan sudut-sudutnya ini melengkung teman-teman seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang ini teman-teman ya, kita ingin melengkungkan seperti ini, dia akan melengkung. Berbeda dengan yang di bawah ini, yang terakhir ini teman-teman ya, kalau kita pilih ini, dia akan melengkungnya itu berbentuk piramida.
Itu fungsi daripada plugin round corner. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi yang berikutnya, Sketchy FFD. Jadi Sketchy FFD ini teman-teman sekalian berfungsi untuk mengubah ukuran objek. Misalkan kita punya bentuk objek seperti ini, kita ingin membuat bentuk objek ini menyerupai tenda membran atau payung terbalik. Klik kanan, kemudian pilih FFD, pilih yang ini teman-teman ya, 3 kali, atau pilih yang ini NNFD, kita masukkan. Misalkan di sini kita masukkan 5, kemudian 5, kemudian substringnya false, kemudian pilih OK. Nah, maka akan muncul model seperti ini teman-teman sekalian. Nah, misalkan bagian atasnya ini kita ingin lebarkan, kita klik masuk di FFD nya, kita seleksi secara keseluruhan, kemudian kita tekan S, kemudian buat seperti ini. Maka hasilnya seperti ini teman-teman sekalian. Dia akan menyerupai bentuk tenda. Begitu juga dengan ini. Kita kembali, klik kanan, pilih FFD. Misalkan saya ingin geser yang sebelah sini teman-teman ya. Kita klik masuk di FFD nya seperti ini. Kita tekan M, pindahkan seperti ini, maka dia akan bergeser seperti ini. Misalkan yang di tengah saya ingin perkecil, ini juga saya tekan M. Jadi fungsi FFD dia akan mengubah ukuran objek sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk memori copy. Memori copy ini untuk membuat objek itu secara berulang teman-temannya, tanpa harus kita membuatnya satu persatu. Misalkan di sini saya ingin membuat tangga putar seperti ini. Nah, ini kita copy menggunakan rotate seperti ini. Tekan Ctrl, kemudian kita naikkan ke atas. Selanjutnya pilih objek yang di bawah, kemudian klik kanan, kemudian pilih play it again, arahkan ke objek yang kedua seperti ini. Tinggal kita klik-klik teman-teman sekalian sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ini sudah akan menjadi bentuk tangga putar. Buat sebuah bentuk lingkaran di sini di bawah, kita push naik ke atas seperti ini. Begitu juga misalkan membuat tangga yang lurus teman-teman ya, seperti ini. Copy, tekan M, Ctrl, kemudian kembali pilih objek yang pertama, klik kanan, pilih play again, tinggal sorot yang kedua seperti ini. Tinggal kita klik. Itu fungsi plugin yang selanjutnya. Kita masuk di multiply offset. Nah, multiply offset ini ketika kita ingin membuat sebuah offset, ini kan kalau kita membuat misalkan ada 5 offset teman-teman ya. Kalau kita menggunakan ini offset, ini kan satu-satu teman-teman ya, seperti ini. Kita offset lagi seperti ini. Ini memerlukan waktu yang lama. Nah, caranya supaya kita ingin membuat offset itu sekali kita klik langsung jadi teman-teman. Kita aktifkan dulu multiply offsetnya. Ini kita pilih konstan, kemudian pilih OK. Nah, di sini ada pengaturan teman-teman. Kita inginkan jumlah offsetnya misalkan 6. Jaraknya misalkan 55 cm, kemudian inside
dia di dalam, kemudian face-nya itu tetap ada, kemudian pilih OK. Nah, maka dengan sendirinya langsung terbentuk teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, beda tadi kalau kita menggunakan offset secara manual. Nah, selanjutnya kita masuk di plugin berikutnya, itu Helix Along Pad. Nah, Helix Along Pad ini teman-teman sekalian, ini berguna untuk membuat sebuah bentuk pair atau bekas ya. Kita buat misalkan sebuah garis lurus seperti ini, kemudian pilih Helix Along Curve, kita isi seperti ini, kemudian pilih OK. Dia akan membuat bentuk seperti ini teman-teman. Misalkan di sini lagi kita buat, misalkan di sini 15, kemudian di sini 1, di sini 10, 25, kemudian 1 dengan 20. Pilih OK. Dan saya masuk ke dalam, saya pilih yang di dalam ini, garis yang di dalam, kembali saya pilih Helix Along Curve-nya, saya gunakan 1,5, kemudian di sini jumlah lapse-nya 50, kemudian di sini 15, di sini 0,5, kemudian 10, pilih OK. Dia akan membuat bentuk objek seperti ini. Ini untuk Helix Along Curve. Nah, plugin selanjutnya teman-teman sekalian, Profile Builder. Jadi Profile Builder ini sesuai dengan namanya yang membuat profil ya teman-teman, untuk kepentingan mendesain kita ya. Kita buat misalkan sebuah di sini, anggaplah ini sebuah rumah teman-teman ya. Kita ingin membuat profilnya seperti ini. Saya terus ke atas seperti ini. Selanjutnya pilih Power Builder. Sini kita masukkan misalkan ukurannya, pilih Grade, arahkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini tinggal kita terus ke bawah, turunkan. Begitu juga kalau misalkan kita ingin membuat PowerPoint di dalam teman-teman ya. Jadi kita pilih mirror seperti ini, silakan seperti ini. Tadi ya bentuknya ini ke dalam, saya naikkan seperti ini. Jadi ini ke profilnya keluar, kalau ini ke dalam. Nah, ini ya seperti untuk less plan untuk PowerPoint. Selanjutnya kita masuk lagi yang berikutnya, Subdi. Jadi Subdi ini berfungsi untuk menghasilkan volume langsung. Misalkan kita ingin membuat sebuah bentuk bola, kita tinggal buat seperti ini, kemudian kita push, kemudian kita seleksi, kita pilih label subdivision. Ini saya group dulu, kemudian pilih ini, pilih, kita memperhalus lagi, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk membentuk sebuah bentuk elips 3 dimensi secara cepat. Kemudian yang berikutnya juga ada Zorro. Nah, Zorro ini untuk memotong ya, sesuai dengan namanya, dia berbentuk pedang. Misalkan ini saya mau hapus ya bagian ini, saya gunakan Zorro slide tool, tinggal kita arahkan seperti ini, maka bagian yang terkena ini akan terhapus teman-teman.
Kemudian misalkan saya ingin hapus lagi nih, seperti ini. Jadi dia menghapus objek yang agak sulit. Kemudian yang terakhir, plugin Slicer. Slicer ini teman-teman sekalian untuk memotong objek menjadi bagian beberapa irisan. Saya buat seperti ini misalkan ya, saya copy, kemudian ya saya group. Misalkan kita ingin potong ini teman-teman ya, ini kita aktifkan slicer. Nah, di sini kita akan potong menjadi bagian ini dengan sumbu Y seperti ini, kemudian pilih OK. Ini akan terpotong menjadi bagian seperti ini. Ini saya kurangi, saya Ctrl C dulu. Kita ingin potong misalkan jaraknya cukup 3, kemudian ketebalannya misalkan 2. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita hapus, misalkan ini kita ingin potong lagi. Tadi menggunakan sumbu Y, sekarang kita gunakan sumbu Z. Kita group, ini saya copy lagi, saya kembali pilih slicer, saya tinggal rubah jadi Z seperti ini, pilih OK. Nah, dia akan terpotong berapa bagian. Begitu juga dengan ini, kalau kita ingin potong dengan sumbu X, dia akan terbalik seperti ini. Nah, ini fungsi slicer. Nah, demikian teman-teman pembahasan tentang 20 plugin wajib ya, yang bisa Anda gunakan dan install di SketchUp untuk mempermudah dan mempercepat kita bekerja di SketchUp. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Hanok Official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya guna mendapatkan video-video yang lain dari saya. Dan jangan lupa juga like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.